Jose Mourinho bertepuk tangan untuk John Hartman, dunia mulai menghitung kekuatan baru timnas Indonesia. John Hartman sudah menghubungi sejumlah pemain untuk berdiskusi dan memahami kondisi mereka. Itu menunjukkan betapa seriusnya dia. Mourinho menilai pendekatan tersebut sebagai ciri pelatih berkelas dunia yang ingin membangun fondasi bukan hanya secara taktik, tetapi juga secara psikologis dan emosional. Shin Tae-yong beri isyarat dukungan saat Nova Arianto sambut John Hartman. Garuda seolah tak pernah ditinggal STY. Isyarat tersebut dipandang sebagai bentuk restu atas keputusan besar John Hartman yang memilih Nova Arianto sebagai asisten pelatih. Simak fakta selengkapnya berikut ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Jose Mourinho bertepuk tangan untuk John Hartman, dunia mulai menghitung kekuatan baru timnas Indonesia. John Hartman sudah menghubungi sejumlah pemain untuk berdiskusi dan memahami kondisi mereka. Itu menunjukkan betapa seriusnya dia. Mourinho menilai pendekatan tersebut sebagai ciri pelatih berkelas dunia yang ingin membangun fondasi bukan hanya secara taktik, tetapi juga secara psikologis dan emosional. Momen langka terjadi di dunia sepak bola internasional ketika Jose Mourinho, salah satu pelatih paling berpengaruh dalam 2 dekade terakhir, berdiri dan memberikan tepuk tangan saat John Hartman diperkenalkan sebagai figur penting dalam proyek baru timnas Indonesia. Bagi banyak pengamat, gestur itu bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah sinyal kuat bahwa Indonesia kini sedang memasuki fase yang jauh lebih serius dalam membangun kekuatan sepak bolanya. Mourinho dikenal sebagai sosok yang sangat selektif dalam memberi pujian. Ia tidak mudah terkesan, apalagi memberikan pengakuan terbuka kepada pelatih lain. Karena itu, ketika ia memuji cara Hartman mempersiapkan diri menghadapi tantangan di Indonesia, dunia sepak bola langsung menaruh perhatian. Menurut Mourinho, Hartman adalah tipe pelatih yang tidak menunggu waktu berjalan tetapi langsung bekerja sejak hari pertama. Ia sudah menghubungi sejumlah pemain untuk berdiskusi dan memahami kondisi mereka. Itu menunjukkan betapa seriusnya dia, ujar Mourinho. Ia menilai pendekatan tersebut sebagai ciri pelatih berkelas dunia yang ingin membangun fondasi bukan hanya secara taktik, tetapi juga secara psikologis dan emosional. Timnas Indonesia sendiri memang berada dalam situasi yang sangat menarik. Dalam beberapa tahun terakhir, kualitas pemain Indonesia meningkat drastis. Banyak pemain muda tampil di liga-liga luar negeri, terbiasa dengan tempo tinggi, disiplin latihan modern, serta tekanan kompetisi internasional. Hal ini membuat Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan semangat, tetapi juga mulai memiliki kualitas teknis dan mental yang sebanding dengan negara-negara Asia lainnya. Namun selama ini, potensi besar itu kerap tidak tersalurkan secara maksimal karena kurangnya struktur yang jelas dan kesinambungan dalam pembangunan tim. Pergantian pelatih, filosofi yang tidak konsisten, serta perencanaan jangka pendek sering menjadi penghambat. Inilah yang membuat kehadiran John Hartman dipandang sebagai titik balik. Hartman dikenal sebagai pelatih yang tidak hanya membangun tim untuk satu turnamen, tetapi untuk sebuah era. Ia menekankan identitas permainan, disiplin, dan rasa memiliki terhadap lambang negara. Baginya, tim nasional harus bermain dengan karakter yang jelas, sehingga siapapun lawannya dapat langsung mengenali siapa mereka di atas lapangan. Mourinho melihat pendekatan ini sebagai sesuatu yang sangat berbahaya bagi lawan Indonesia. Dengan materi pemain yang semakin kuat dan pelatih yang mampu menyatukan semua potensi itu dalam satu sistem, Indonesia berpeluang besar menjadi kekuatan baru di Asia. Ia bahkan menyebut bahwa banyak tim Asia, terutama di kawasan Asia Tenggara, mulai menyadari perubahan ini dan merasakan kekhawatiran. Indonesia tidak akan lama lagi menjadi tim yang disegani, kata Mourinho. Pernyataan itu menggambarkan betapa besar keyakinannya terhadap arah yang kini sedang ditempuh sepak bola Indonesia. Langkah Hartman yang mulai menjalin komunikasi langsung dengan para pemain juga dinilai sangat krusial. Ia tidak hanya ingin mengenal kemampuan mereka di lapangan, tetapi juga kepribadian, ambisi, dan cara berpikir mereka. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan ikatan yang kuat antara pelatih dan pemain, yang pada akhirnya akan tercermin dalam performa tim. Di sisi lain, publik Indonesia kini menyimpan harapan besar. Setelah bertahun-tahun menunggu kebangkitan sejati, mereka melihat sinyal bahwa timnas benar-benar sedang dibangun dengan cara yang lebih profesional dan visioner. Dukungan dari figur sekelas Mourinho semakin memperkuat keyakinan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat.
Bagi dunia sepak bola Asia, perkembangan ini tidak bisa lagi diabaikan. Indonesia, dengan basis pemain besar, pasar sepak bola yang masif, dan kini pendekatan teknis yang modern, berpotensi mengubah peta kekuatan regional. Jika semua berjalan sesuai rencana, Indonesia bukan hanya akan bersaing, tetapi bisa menjadi penentu di berbagai kompetisi. Mourinho mungkin hanya bertepuk tangan, tetapi di balik gestur itu tersimpan sebuah pesan kuat. Sebuah era baru sedang dibangun di Indonesia, dan dunia mulai memperhatikannya. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana John Hartman akan menerjemahkan semua potensi itu menjadi prestasi nyata di lapangan. Jika proses ini berhasil, maka bukan tidak mungkin dalam waktu dekat timnas Indonesia akan berdiri sejajar dengan kekuatan besar Asia dan menjadi tim yang benar-benar ditakuti. Namun tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Shin Tae-yong beri isyarat dukungan saat Nova Arianto sambut John Hartman, Garuda seolah tak pernah ditinggal STY. Isyarat tersebut dipandang sebagai bentuk restu atas keputusan besar John Hartman yang memilih Nova Arianto sebagai asisten pelatih. Simak fakta selengkapnya berikut ini. Meski sudah tidak lagi duduk di kursi pelatih kepala timnas Indonesia, sosok Shin Tae-yong nyatanya belum benar-benar pergi dari kehidupan skuad Garuda. Namanya masih kerap disebut, sikapnya masih diamati, dan setiap isyarat yang ia berikan selalu mengundang perhatian publik. Terbaru, Shin Tae-yong kembali menjadi sorotan setelah memberi isyarat dukungan ketika Nova Arianto menyambut John Hartman dalam jajaran kepelatihan timnas Indonesia. Momen tersebut seakan menjadi sinyal kuat bahwa Shin Tae-yong masih menaruh perhatian besar terhadap perkembangan tim nasional. Banyak pihak menilai dukungan itu bukanlah hal sepele. Ia dipandang sebagai bentuk restu atas keputusan besar John Hartman yang memilih Nova Arianto sebagai asisten pelatih. Sebuah pesan tidak langsung bahwa orang yang paling memahami wajah baru timnas Indonesia itu tetap percaya pada sosok yang selama ini tumbuh bersamanya. Nova Arianto memang bukan figur sembarangan. Ia adalah bagian penting dari perjalanan timnas Indonesia di era Shin Tae-yong. Sebagai mantan pemain dan kemudian asisten pelatih, Nova menyaksikan langsung bagaimana Shin Tae-yong membangun karakter tim dari nol, mengubah mentalitas pemain, serta menanamkan disiplin yang sebelumnya jarang terlihat. Karena itu, Nova dinilai sangat memahami DNA baru timnas Indonesia. Ketika John Hartman datang membawa visi dan pendekatan berbeda, kehadiran Nova menjadi elemen krusial. Ia bukan hanya membantu dalam urusan teknis, tetapi juga menjadi penghubung antara para pemain dengan pelatih baru. Disinilah peran Shin Tae-yong terasa begitu kuat. Dengan memberi isyarat dukungan kepada Nova, Shin Tae-yong seolah ingin memastikan bahwa nilai-nilai yang telah ia bangun tidak hilang begitu saja di tengah perubahan besar. Kedekatan emosional Shin Tae-yong dengan para pemain timnas Indonesia juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Selama masa kepelatihannya, ia dikenal sebagai sosok yang sangat peduli terhadap kesejahteraan pemain. Bagi banyak pemain muda, Shin Tae-yong bukan hanya pelatih, tetapi figur ayah yang tegas sekaligus protektif. Ia mengawasi pola makan, kebugaran, mentalitas, bahkan kehidupan pribadi pemain demi memastikan mereka bisa berkembang maksimal. Ikatan inilah yang membuat Shin Tae-yong tetap memperhatikan timnas Indonesia meski tak lagi berada di dalam struktur resmi. Ia tahu betul betapa rapuhnya proses pembinaan jika tidak dijaga dengan orang-orang yang tepat. Karena itu, ketika Nova Arianto, orang yang ia percaya menjadi bagian penting di era John Hartman, Shin Tae-yong menunjukkan sikap positif yang penuh makna. John Hartman sendiri datang dengan reputasi sebagai pelatih yang kaya pengalaman internasional. Ia dikenal memiliki pendekatan modern dan kemampuan membangun tim yang kompetitif. Publik pun menaruh harapan besar agar ia bisa membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh, tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di tingkat Asia dan dunia. Namun, tantangan terbesar Hartman adalah beradaptasi dengan karakter pemain Indonesia dan dinamika sepak bola lokal. Disinilah Nova Arianto memainkan peran strategis. Ia memahami kultur pemain, tekanan dari supporter, serta ekspektasi tinggi publik Indonesia. Dengan dukungan diam-diam dari Shin Tae-yong, Nova seakan diberi mandat moral untuk menjaga agar timnas Indonesia tidak kehilangan jati diri yang sudah dibentuk selama beberapa tahun terakhir. Isyarat dukungan Shin Tae-yong juga bisa dibaca sebagai bentuk tanggung jawab yang belum selesai. Ia mungkin sudah tidak berada di bangku pelatih, tetapi ia tidak ingin melihat tim yang ia cintai melenceng dari jalur yang telah ia bangun.
Dukungan terhadap Nova dan Hartman adalah caranya untuk tetap ikut menjaga Garuda dari balik layar. Pada akhirnya, kisah ini menunjukkan bahwa Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia memiliki hubungan yang jauh lebih dalam dari sekedar kontrak kerja. Ada emosi, ada rasa memiliki, dan ada tanggung jawab moral yang terus melekat. Setiap langkah baru yang diambil Garuda masih ia perhatikan dengan penuh kepedulian. Dengan kombinasi pengalaman John Hartman, pemahaman mendalam Nova Arianto, dan restu dari Shin Tae-yong, publik berharap Timnas Indonesia bisa memasuki era baru tanpa kehilangan fondasi kuat yang sudah dibangun. Garuda mungkin berganti nahkoda, tetapi jiwa yang ditanamkan Shin Tae-yong tampaknya masih akan terus hidup di dalam tim nasional. John Hartman, sang pengunci masa depan Garuda ketika sepak bola Indonesia akhirnya menemukan arah yang benar. Ia berbicara tentang masa depan yang penuh kemungkinan. Ia menyebut pemain-pemain Indonesia sebagai fantastis, penuh energi, penuh keberanian, dan memiliki karakter yang kuat. Dan juga menyoroti besarnya dukungan supporter Indonesia. Alhamdulillah. Satu kata itu terasa menggema di hati jutaan pencinta sepak bola Indonesia ketika John Hartman resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Bukan hanya karena reputasinya sebagai pelatih kelas dunia, tetapi karena apa yang ia ucapkan dan bagaimana ia mengucapkannya. Di tengah euforia dan rasa penasaran publik, Hartman berdiri dengan ketenangan seorang pemimpin yang tahu betul kemana ia ingin membawa tim ini. Sejak lama, sepak bola Indonesia selalu hidup dalam paradoks. Kita memiliki jutaan penggemar fanatik, stadion yang selalu penuh, dan generasi pemain muda yang tidak pernah berhenti bermunculan. Namun di sisi lain, prestasi di level tertinggi Asia masih terasa jauh. Hartman melihat kontradiksi itu dengan sangat jelas. Bagi dia, Indonesia bukan negara yang kekurangan bakat, melainkan negara yang terlalu lama berjalan tanpa peta. Dalam pidato perkenalannya, Hartman tidak berbicara tentang masa lalu yang penuh luka. Ia berbicara tentang masa depan yang penuh kemungkinan. Ia menyebut pemain-pemain Indonesia sebagai fantastis, penuh energi, penuh keberanian, dan memiliki karakter yang kuat. Ia juga menyoroti besarnya dukungan supporter Indonesia, yang menurutnya termasuk yang paling besar dan paling bersemangat di seluruh Asia. Energi seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli, katanya. Ini harus dikelola dan diarahkan. Dan disitulah kata kuncinya, dikelola. Hartman tidak ingin Timnas Indonesia hanya menjadi tim yang bergantung pada emosi. Ia ingin membangun struktur. Ia ingin membangun sistem. Ia ingin menciptakan fondasi yang membuat Timnas Indonesia tetap kuat bahkan ketika satu atau dua pemain bintang tidak ada. Ketika ia berkata akan mendengarkan semua pihak pemain, federasi, penggemar, bahkan netizen itu bukan sekadar upaya untuk menyenangkan publik. Itu adalah pengakuan bahwa sepak bola Indonesia adalah milik semua orang. Namun ketika ia menambahkan bahwa akan ada saat di mana ia harus mengunci keputusan terbaik, disitulah terlihat keberanian sejatinya. Ia tidak ingin menjadi pelatih yang terombang-ambing oleh opini. Ia ingin menjadi pemimpin yang berdiri di atas keyakinan dan analisis. Bagi Hartman, membangun tim nasional bukan hanya soal memilih 11 pemain terbaik. Ini tentang menciptakan budaya. Budaya disiplin, budaya kerja keras, budaya tanggung jawab. Ia ingin setiap pemain yang mengenakan seragam Garuda memahami bahwa mereka tidak hanya mewakili diri mereka sendiri, tetapi jutaan orang di seluruh negeri. Ia juga ingin mengubah cara dunia memandang Indonesia. Bukan lagi sebagai tim yang merepotkan, tetapi sebagai tim yang ditakuti. Sebagai tim yang datang ke lapangan dengan rencana, dengan identitas, dan dengan keberanian. Proyek Hartman jelas bukan proyek jangka pendek. Ia tidak datang untuk satu turnamen, lalu pergi. Ia datang untuk membangun jalur panjang, dari level usia muda hingga tim senior. Ia ingin menciptakan kesinambungan sehingga gaya bermain, mentalitas, dan filosofi tetap sama di semua level. Inilah yang selama ini kita rindukan, keberlanjutan. Di mata Hartman, generasi muda Indonesia adalah harta yang luar biasa. Ia melihat kecepatan, teknik, dan mental bertarung yang bisa menjadi dasar untuk membangun tim yang kompetitif secara internasional. Yang dibutuhkan hanyalah arahan yang tepat dan lingkungan yang profesional. Supporter juga bukan hanya penonton dalam visinya. Mereka adalah bagian dari tim. Hartman ingin Stadion Indonesia menjadi tempat di mana lawan merasa tertekan bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan. Ia ingin energi tribun menjadi senjata, bukan sekedar hiasan. Tentu, jalan ini tidak akan selalu mulus. Akan ada pertandingan yang membuat frustrasi.
Akan ada keputusan yang menuai kritik. Akan ada masa di mana publik bertanya-tanya. Tetapi Hartman sudah siap dengan itu. Ia tahu bahwa perubahan sejati selalu menuntut kesabaran. Dan mungkin itulah hal paling penting yang ia bawa. Kesabaran yang berani. Kesabaran untuk tidak tergoda oleh solusi instan. Kesabaran untuk tetap berada di jalur yang benar meski angin kencang. Kini, Indonesia tidak hanya memiliki pelatih baru. Indonesia memiliki seorang arsitek. John Hartman datang bukan untuk memperbaiki satu dinding yang retak, tetapi untuk membangun ulang seluruh rumah. Ia ingin timnas Indonesia berdiri kokoh bukan hanya indah dari luar, dan ketika saatnya tiba, ketika keputusan besar harus diambil, ia akan menguncinya demi Garuda, demi masa depan, dan demi mimpi jutaan orang yang tak pernah berhenti berharap. Mungkin kita masih jauh dari puncak, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kita tahu kemana kita sedang melangkah. Menggemparkan, John Hartman baru menginjakkan kaki, timnas Indonesia langsung disulap jadi ancaman serius Asia Tenggara, hingga Malaysia resah Garuda bersiap meledak oleh Romeni dan Miliano Jonathan. Keduanya dihubungi secara langsung. Hartman mengirimkan materi taktik dan filosofi bermain yang akan diterapkan di timnas Indonesia. Para pemain diminta mempelajari pola permainan, transisi menyerang dan bertahan, hingga cara membaca situasi di lapangan. Ini menjadi bukti nyata bahwa Hartman ingin membangun tim yang cerdas secara taktik, bukan hanya mengandalkan bakat individu. Kedatangan John Hartman sebagai pelatih baru timnas Indonesia benar-benar menjadi titik balik yang mengejutkan banyak pihak. Belum sempat publik mencerna sepenuhnya pengumuman resmi, Hartman sudah membuat langkah besar yang langsung memicu kegaduhan, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di kawasan Asia Tenggara. Sosok yang dikenal tegas, disiplin, dan visioner ini seolah ingin mengirim pesan keras. Timnas Indonesia tidak lagi datang untuk sekedar berpartisipasi, melainkan untuk bersaing dan menang. Sejak hari-hari awal kedatangannya, John Hartman langsung bergerak cepat. Tanpa banyak sorotan kamera dan minim pencitraan, ia memilih fokus membangun komunikasi dengan para pemain. Kabar baik pun mengalir deras. Hartman diketahui telah menghubungi beberapa pemain yang masuk dalam rencana besarnya untuk timnas Garuda. Dua nama yang langsung menyedot perhatian publik adalah Ole Romeni dan Miliano Jonathan. Keduanya dihubungi secara langsung, sebuah langkah yang menunjukkan bahwa Hartman sangat serius dalam mempersiapkan tim sejak jauh hari. Dalam komunikasi tersebut, Hartman tidak sekedar memperkenalkan diri. Ia menyampaikan pesan tegas agar para pemain mempersiapkan diri sebaik mungkin, baik dari sisi fisik, mental, hingga pemahaman permainan. Hartman menilai bahwa persiapan awal adalah kunci utama untuk membangun tim nasional yang kuat dan kompetitif. Ia tidak ingin pemain datang ke pemusatan latihan dalam kondisi setengah siap. Lebih dari itu, Hartman sudah mengirimkan berbagai materi penting kepada para pemain. Menu latihan fisik yang dirancang secara detail dan modern telah dibagikan. Program ini mencakup peningkatan daya tahan, kekuatan otot, kecepatan, serta pencegahan cedera. Tidak hanya fokus pada kerja keras, latihan tersebut juga disesuaikan dengan kebutuhan sepak bola modern yang menuntut intensitas tinggi sepanjang pertandingan. Selain latihan fisik, Hartman juga mengirimkan materi taktik dan filosofi bermain yang akan diterapkan di timnas Indonesia. Para pemain diminta mempelajari pola permainan, transisi menyerang dan bertahan, hingga cara membaca situasi di lapangan. Ini menjadi bukti nyata bahwa Hartman ingin membangun tim yang cerdas secara taktik, bukan hanya mengandalkan bakat individu. Dalam pesannya, Hartman juga menekankan pentingnya menjaga kebugaran tubuh dan gaya hidup profesional. Ia mengingatkan para pemain untuk disiplin menjaga pola makan, istirahat yang cukup, serta menjauhi kebiasaan yang bisa mengganggu performa. Baginya, mengenakan seragam timnas Indonesia adalah kehormatan besar yang harus dibayar dengan tanggung jawab penuh. Sebelum menghubungi Ole Romeni dan Miliano Jonathan, Hartman ternyata sudah lebih dulu menjalin komunikasi dengan Marcelino Ferdinand. Nama Marcelino menjadi simbol generasi emas baru sepak bola Indonesia. Kontak awal ini menunjukkan bahwa Hartman sangat serius membangun tim dengan fondasi pemain muda bertalenta. Ia tidak hanya berpikir jangka pendek, tetapi juga mempersiapkan timnas Indonesia untuk bertahun-tahun ke depan. Langkah-langkah cepat John Hartman ini langsung menuai pujian dari banyak pengamat. Mereka menilai Hartman datang dengan rencana matang, struktur jelas, dan target yang terukur. Tidak ada kesan coba-coba.
Semua dilakukan dengan pendekatan profesional ala sepak bola level atas. Inilah yang membuat optimisme publik Indonesia melonjak drastis. Para pendukung timnas Garuda mulai membayangkan tim nasional yang lebih disiplin, lebih kuat secara fisik, dan lebih berani menghadapi siapapun. Gaya bermain yang terorganisir, pressing ketat, serta mental pantang menyerah menjadi harapan baru yang kini terasa lebih nyata. Hartman dianggap sebagai sosok yang tepat untuk mengubah mentalitas timnas Indonesia dari tim penggembira menjadi penantang serius. Menariknya, efek kedatangan John Hartman tidak hanya terasa di Indonesia. Dari luar negeri, khususnya Malaysia, reaksi keras mulai bermunculan. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM beserta banyak supporter timnas Malaysia dikabarkan menunjukkan ketidaksenangan terhadap langkah Indonesia merekrut Hartman. Nama besar Hartman dan rekam jejaknya yang impresif membuat rival regional merasa terancam. Bagi sebagian pihak di Malaysia, kehadiran Hartman di timnas Indonesia dianggap sebagai sinyal bahaya. Selama ini persaingan Indonesia dan Malaysia selalu panas, baik di dalam maupun luar lapangan. Dengan Indonesia kini ditangani pelatih baru, meski demikian tantangan ke depan tentu tidak mudah. Hartman masih harus membuktikan semuanya di lapangan. Proses adaptasi pemain, konsistensi permainan, dan tekanan ekspektasi publik akan menjadi ujian tersendiri. Namun dengan langkah awal yang begitu agresif dan terencana, kepercayaan terhadap proyek ini terus tumbuh. John Hartman memang belum memimpin satu pertandingan pun, tetapi dampaknya sudah sangat terasa. Ia datang membawa harapan baru, standar baru, dan rasa percaya diri yang selama ini dirindukan. Jika konsistensi dan komitmen ini terus dijaga, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan benar-benar menjelma menjadi kekuatan baru yang disegani di Asia. Era baru telah dimulai. Di bawah kepemimpinan John Hartman, Garuda tidak lagi sekedar bermimpi. Garuda bersiap terbang tinggi, mengguncang Asia Tenggara, dan menuliskan sejarah baru yang selama ini hanya menjadi angan. City kembali ke jalur juara. Kemenangan penting di markas Newcastle buka pintu final. Manchester City sukses menekuk Newcastle United dengan skor 2-0 pada leg pertama semifinal Carabao Cup 2025,26 di St. James Park Rabu dini hari WIB. Hasil ini membuat Pep Guardiola optimistis timnya telah kembali ke trek juara dan semakin dekat menuju partai final. Pada babak pertama, kedua tim tampil hati-hati dan sama-sama kesulitan menciptakan peluang berbahaya sehingga skor masih kacamata. Memasuki babak kedua, City tampil lebih efektif. Kebuntuan pecah di menit ke-53 lewat sontekan Antoine Semenyo yang memanfaatkan umpan silang mendatar Jeremy Doku setelah bola sempat mengenai Bernardo Silva. 10 menit berselang, tekanan City berlanjut meski Newcastle mencoba bangkit dan menekan hingga masa injury time. Namun, justru City yang kembali mencetak gol melalui Ryan Cherki lewat tembakan jarak dekat setelah menerima umpan tarik Ait Nouri yang gagal dibendung Nick Pope. Kemenangan 2-0 ini menjadi modal berharga jelang leg kedua di Etihad 4 Februari mendatang. Menurut Anda, apakah City akan melaju mulus ke final atau Newcastle masih punya peluang membalikan keadaan? Tulis komentar Anda di bawah. Gol dianulir, Semenyo tetap bersinar. Striker City tak terima keputusan wasit soal VAR. Antoine Semenyo kembali menjadi sorotan saat Manchester City menghadapi Newcastle United di Piala Liga Inggris. Dalam laga tersebut, ia sebenarnya berhasil mencetak 2 gol, namun sayangnya gol keduanya harus dianulir oleh wasit. Semenyo tampil sebagai starter ketika City bertandang ke St. James Park pada Rabu 14,1/2026 dini hari WIB. Setelah membuka keunggulan pada menit ke-53, City semakin menjauh lewat gol Ryan Cherki. Semenyo sempat kembali membobol gawang Newcastle pada menit ke-64, tetapi gol itu dibatalkan karena Erling Haaland dinilai mengganggu permainan dari posisi offside. Menanggapi keputusan tersebut, Semenyo mengaku kecewa. Gol yang kedua seharusnya dihitung. Wasit datang dan berbicara dengan saya, lalu memberitahu apa yang terjadi. Ya begitulah, ujarnya seperti dikutip BBC. Meski begitu, 1 gol yang ia cetak sudah cukup menegaskan awal positifnya bersama City. Pemain berusia 26 tahun itu kini telah mengoleksi 2 gol dan 2 assist dari 2 penampilan pertamanya.
Semenyo juga mengungkapkan rasa nyamannya berada di lingkungan tim yang suportif dan ambisius. Ia merasa kepercayaan diri dan dukungan dari rekan setim membuatnya cepat beradaptasi dan menikmati perannya. Menurut Anda, apakah keputusan wasit sudah tepat atau justru merugikan Semenyo dan Manchester City? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Guardiola murka, VAR jadi sorotan. Meski City unggul di markas Newcastle, saya ingin tahu mengapa VAR sangat lama memutuskan. Pep Guardiola kembali mencuri perhatian usai laga Newcastle United versus Manchester City di leg pertama semifinal Piala Liga Inggris, Rabu. Meski The Citizens menang 2-0, sang pelatih justru meluapkan kekesalannya terhadap kinerja video asisten referee, terutama setelah gol kedua Antoine Semenyo dianulir melalui proses peninjauan yang memakan waktu hingga 6 menit. Bagi Guardiola, lamanya keputusan dan inkonsistensi wasit sangat mengganggu jalannya pertandingan. Ia bahkan secara terbuka menuntut klarifikasi dari Ketua Badan Wasit Inggris, Howard Webb. Saya ingin tahu mengapa VAR sangat lama memutuskan. Saya yakin Howard Webb akan datang besok untuk memberikan penjelasan mengenai hal ini, ujar Guardiola seperti dikutip ESPN. Menurutnya, ini bukan kali pertama City merasa dirugikan di St. James Park. Ia mengingatkan kembali insiden November lalu saat Phil Foden tak mendapat penalti meski dilanggar Fabian Schär, yang belakangan diakui sebagai kesalahan oleh panel wasit. Guardiola juga menyinggung final Piala FA melawan Crystal Palace, di mana ia menilai kiper lawan seharusnya mendapat kartu merah. Bagaimana menurut Anda? Apakah VAR sudah bekerja dengan adil atau justru merugikan Manchester City? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Lebih ganas dari Haaland? Semenyo langsung menggila di dua laga bersama Manchester City. Antoine Semenyo benar-benar memberi kesan luar biasa sejak bergabung dengan Manchester City pada pekan kedua Januari 2025. Pemain yang didatangkan dari Bournemouth itu sukses mencetak gol dalam dua laga beruntun, sebuah awal yang membuat banyak pihak mulai membandingkannya dengan mesin gol City Erling Haaland. Teranyar, Semenyo mencetak satu gol penting saat City mendudukan tuan rumah Newcastle 2,0 pada leg pertama semifinal Piala Liga Inggris 2025-2026 di Stadion St. James Park, Rabu dini hari WIB. Ia mengaku sangat menikmati atmosfer di klub barunya. Seluruh lingkungan di sini sempurna. Semua orang penuh percaya diri dan ingin meraih yang terbaik. Saya baru datang ke sini, dan mereka langsung membantu meningkatkan kepercayaan diri saya, membuat saya merasa diterima. Saya bermain dengan senyum di wajah dan menikmati setiap momen, ujarnya seperti dikutip dari laman resmi City. Sebelumnya, Semenyo juga mencetak gol dalam laga debutnya saat City membantai Exeter City 10,1 di Piala FA. Saat melawan Newcastle, ia memecah kebuntuan di menit ke-53 lewat asis Bernardo Silva. Ia bahkan hampir mencetak 2 gol. Namun gol keduanya dianulir VAR sebelum akhirnya City menambah gol lewat Ryan Cherki di menit akhir. Dengan performa impresif ini, apakah Semenyo bisa menjadi pesaing serius Haaland di lini depan City? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Era baru di Old Trafford, Michael Carrick resmi jadi pelatih interim Manchester United. Manchester United resmi menunjuk Michael Carrick sebagai pelatih interim tim utama hingga akhir musim 2025-2026. Keputusan ini diambil setelah manajemen mengakhiri kerjasama dengan Ruben Amorim, sekaligus menutup peluang reuni dengan Ole Gunnar Solskjaer. Dalam pernyataan resminya, klub menegaskan Carrick dipilih karena pemahamannya yang mendalam terhadap kultur United serta pengalamannya bersama Setan Merah, baik sebagai pemain maupun pelatih. Carrick bukan sosok asing di Old Trafford. Ia mencatatkan 464 penampilan sebagai pemain dan meraih banyak trofi prestisius, termasuk 5 gelar Liga Inggris dan Liga Champions. Setelah pensiun pada 2018, ia masuk dalam staf kepelatihan di era Jose Mourinho dan Solskjaer, bahkan sempat menjadi caretaker pada 2021.
Penunjukan ini juga dianggap sebagai solusi jangka pendek untuk menjaga stabilitas tim hingga akhir musim, dengan target utama mengamankan tiket Liga Champions. Direktur sepak bola Jason Wilcox menyebut Carrick dipilih secara bulat karena kepemimpinan, kemampuan kolaborasi, serta pemahamannya terhadap skuad. Menurut Anda, mampukah Carrick membawa United kembali ke jalur kompetitif? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.